Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbana anzilna mudzalan mubarakan wa antal munzilin. Baik, ketemu lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang. Nah, agak maksa sih singkatannya ya teman-teman masalahnya. Baik, ketemu lagi tentunya di Sabtu malam Ahad, tentunya di Masjid Al-Fauliyah, dan tentunya kajian Kasmaran ini didukung oleh teman-teman dari HJA Indonesia. Kalau teman-teman lewat Simpang 5, nah, dan juga Balai Kota, itu event yang digarap sama teman-teman dari HJA. Nah, dan mungkin kemarin ada pas Pilpres, nah itu mereka juga. Oke, dan juga tentunya didukung sama Muslim Badr Food, juga didukung oleh Info Kajian Semarang, Berkas Sedekah Pagi, dan Semarang Muslim Basketball. Juga apa ini? Bus and Muslimah Semarang, bener ya? Ya. Baik, hadirin sekalian, terima kasih sekali tentunya sudah bersamai kajian Kasmaran sudah kurang lebih sekitar 2 bulan ya di Masjid Al-Fauliyah ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah banyak sekali yang ingin mencurhat lebih ya, namun ini akhirnya kami simpulkan beberapa judul yang adalah rangkuman dari curhatan teman-teman lewat Instagram maupun lewat DM dari Dawam, juga dari DM dari saya pribadi ya. Tentunya berjumpa lagi dengan saya Bin Robin, dan malam hari ini bersama founder dari kajian Kasmaran yaitu Ustadz Alfian Yusuf, dan juga founder dari Dawam Semarang. Oke, kira-kira teman-teman di sini pernah nggak sih menaruh rasa pada yang belum jadi miliknya? Nah, pasti pernah dong. Kalau nggak pernah, pasti kalian bohong. Ya, pasti pernah. Tapi ada yang kelewatan, ada yang belum. Ada yang bisa nahan, ada yang nggak bisa nahan. Nah, itu dia. Gimana caranya agar kita ini terbebas dari dosa, terutama menaruh perasaan pada orang yang belum jadi miliknya. Apalagi bukan mahram atau mungkin sudah menjadi punya orang lain. Wah, nauzubillah tuh, jangan sampai tuh ya. Kemarin lagi viral di Instagram dan juga di sosial media, ada cewek yang sedih, nangis gitu karena tidak bisa memiliki laki-laki karena dia sudah punya suami. Waduh, ini agak lain ini ya. Ya begitulah teman-teman. Kalau kita ngikutin dunia sosial media memang tidak akan pernah ada habisnya, sampai ada isu-isu yang nauzubillah min dzalik sudah menikah namun begitu begini. Semua bisa terjadi teman-teman, tapi kita nggak mau fokus ke sana, kita mau fokus ke diri kita masing-masing, terutama yang menaruh rasa pada yang belum dimilikinya. Baik, kita akan langsung aja panggil guru kita yang akan sharing banyak tentang hal tersebut. Silakan Ustaz Alfian Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah. Luar biasa. Jangan pakai gini-gini, Tan. Jangan, Tan. Ustaz, di apa namanya di Arsa di Dawam itu banyak kajian ini juga ya, offline juga ya? Ya. Kita di Dawam hari Rabu sama Jumat. Oke, Rabu nonton bareng film. Ini masih sampai filmnya Umar bin Khattab episode ke-19. Oke. Dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Masya Allah. Kalau yang hari Jumat itu Kasmaran. Oke. Oh, itu ada Kasmaran juga ya? Kasmaran. Oke. Tapi konsepnya kan monolog. Saya ngisi, nggak ada moderatornya. Kalau di sini kan spesial. Spesial. Oke. Ustaz, jadi di sana ada kajian rutin. Ini mic-nya ada yang satu lagi. Di toa biar bagus kayaknya nih. Jadi setiap ini ya tadi, setiap Rabu sama hapus satu ada hapus satu. Hapus satu di Semarang itu ada di 3 tempat. Ya. Masjid Jami Jatisari Mijen itu hari Jumat terakhir. Ya. Jadi terakhir itu Jumat akhir bulan ya. Besok Jumat itu. Jumat ya, oke. Terus kemudian di Masjid Khairul Huda Jalan Kini Baru Merican itu hari Selasa pertama awal bulan. Oke, cek. Terus sama
pertama yang khusus akhwat itu di Arsa. Itu belum kita setting lagi untuk tanggalnya karena relawannya izin karena sedang hamil. Karena pasien yang akhwat ya otomatis yang treatment akhwat, jangan kita yang laki-laki ntar terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi sarannya buat besok relawan jangan hamil dulu ya, berarti. Nggak gitu juga ya. Maksudnya bagi teman-teman para akhwat yang tertarik untuk menjadi relawan Hamus Tato, silakan kita buka kesempatan ini karena memang ya di mana-mana terkait dengan dakwah akhwat itu mesti ada kendala. Menikah, kemudian pindah ikut suaminya ke luar kota, itu kan udah nggak bisa kita ganggu kan. Apalagi hamil, setelah hamil nanti melahirkan, setelah melahirkan masih punya anak. Hamil lagi. Oke. Jadi ada banyak peluang amal soleh teman-teman, bukan cuma datang ke kajian ilmu, namun juga ada amal soleh ya tentu Hapus Tato tadi ya. Berperan. Jadi bukan hanya sekedar jadi jamaah yang pasif, tapi bisa ambil peran. Apalagi Hapus Tato ya, karena banyak kan kalau misalnya perempuan kan sering emosi tuh, nah biar emosi tertuang gitu kan, ya. Jadi gitu ya. Nah, kenapa saya tanya itu Ustadz? Karena kita umat muslim harus butuh kesibukan. Kalau enggak nanti kita menaruh tadi itu perasaan pada yang tidak dimilikinya ya, kan bisa jadi dosa malah tadi. Itu gimana Ustadz? Ya, baik. Saya mulai dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Jadi dalam beberapa kajian kita mungkin sudah pernah kita singgung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan rasa di dalam hati kita itu dalam rangka untuk menguji kita. Kita setia kepada Allah atau kita berkhianat kepada Allah. Setia kepada Allah dalam arti ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu. Jadi yang dimaksud menaruh rasa ini bukan hanya pada manusia, tetapi pada barang atau harta benda lainnya. Kita mencintai seseorang atau sesuatu, itu kemudian cara kita untuk mendapatkannya dengan cara yang halal atau tidak. Wah, dalam banget ya. Iya, maka tema ini masuk dalam sana. Menaruh rasa pada sesuatu yang belum dimiliki, itu sah-sah saja. Karena memang kecenderungan kita itu tertarik pada sesuatu yang diinginkan. Coba teman-teman boleh buka di dalam Ali Imran ayat 14 dan 15. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang segala sesuatu yang kita cintai. Ayat 14 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wah. Jadikan rasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Berarti kan memang Allah sendiri menyampaikan bahwa kita itu tertarik yang kayak gitu. Laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki-laki. Fitrahnya begitu, meskipun ada yang agak lain. Tapi ini berarti Allah udah tuliskan, berarti memang setiap manusia diuji yang sama dong berarti? Iya, ini menjadi sebuah ujian bagi kita bahwa kita tertarik sama lawan jenis, tertarik dengan harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Ingat bahwasanya zaman dulu mata uang itu emas dan perak. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Maka ayat ini terkait dengan emas dan perak itu juga bisa ditafsirkan dengan uang. Siapa yang tidak suka uang di sini? Oke, berarti nggak salah kalau misalnya suami istri lagi marah terus taruh amplop di dalam balik bantalnya gitu, pas istri pas buka seneng gitu, berarti nggak apa-apa berarti ya? Nggak masalah. Emang sendu atau seneng duit nggak masalah berarti ya? Nggak masalah ya? Iya, nggak masalah karena masing-masing dari kita senang dengan uang atau udah pilihan. Oke. Udah pilihan kalau sekarang apa coba?
Mobil. Iya, motor terbaik, mobil terbaik, kendaraan terbaik. Walaupun udah punya Alphard masih pengen Lexus gitu Oh tadi. iya. Oh, Sudah punya yang berjalan di darat, pengen yang berjalan di air. wadah. Sudah punya yang berjalan di air, pengen yang berjalan di udara. Ya, tuh. Lama-lama di dalam tanah sekalian ya. Kan kan begitu kan, orang-orang yang punya duit banyak itu kan sekarang mainannya sudah bukan mobil lagi, mainannya jet pribadi. Oh, pantesan bapaknya udah punya, anaknya dikasih juga ya tadi. Oh ada. Ada. udah. Nanti di skip ya. Enggak, maksudnya ini orang teman saya, tetangga saya begitu. Bapaknya tuh ini pengusaha kursi, jadi anaknya dikasih kursi gitu. Kursi apa dulu nih? Kursi ini furniture. Oh, kirain kursi yang lain. Jadi begitu tadi, tidak akan pernah ada habisnya tadi. Itu sesuatu yang memang fitrahnya manusia. Senang dengan sesuatu yang dicintai itu, kemewahan dunia, kemudian sawah ladang atau bisnis gitu kan. Oke. Kan senang dengan yang kayak gitu kan. Jadi wajar kalau cewek udah punya suami tapi dia ngehalu sama K-pop, itu wajar berarti ya. Nah, sebetulnya bisa jadi bukan wajar atau enggak. Ketika nilai rasa itu adalah rasa yang dihalalkan oleh Allah, menjadi mubah, maka boleh. Tetapi ketika ternyata kemudian rasa itu tidak dia kendalikan dengan baik, maka kemudian dia lompat pagar, mencintai yang haram untuk itu dicintai. Contoh, sudah punya suami tapi mencintai suami orang lain. Iya. Ya kan? Suka lihat Jervy Nicole misalnya gitu kan. Maka ini ya mungkin kita belum lanjut ke sini dulu ya. Salah satu contohnya kan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, istrinya Al-Aziz. Itu kan Zulaikha mencintai Yusuf karena Yusuf itu tampan. Belum bagaimana tidak dalam ayat atau dalam dalilnya disebutkan Yusuf itu ketampanannya separuh dari ketampanan manusia di muka bumi itu dipakai sama Yusuf. Ya gimana kan? Gitu kan? Maka benar kalau istrinya Al-Aziz itu tergoda sama Yusuf. Apalagi nanti kalau teman-teman membuka di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ternyata Al-Aziz atau Perdana Menterinya Mesir pada saat itu tidak bisa memberikan kesenangan terkait dengan hubungan suami istri kepada istrinya. Oh, jadi ada faktor juga ya? Ada faktor itu. Waduh. Jadi Allah menghadirkan ujian itu di tengah-tengah kehidupan Zulaikha, dan kemudian Allah menguji juga Zulaikha dengan hadirnya Yusuf. Dan Zulaikha tidak bisa memagari rasa cintanya itu sehingga dia lompat pagar, tidak mencintai suaminya tapi kemudian mencintai laki-laki lain. Bahkan mau memperkosanya kan waktu itu kan? Ya, mengajaknya berbuat zina kan begitu kan. Itu ayatnya wah luar biasa. Di dalam surat Yusuf ayat 24. Di situ dijelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh pada saat itu Zulaikha itu sudah tertarik pada Yusuf, dan Yusuf pun normal, dia juga tertarik pada Zulaikha di dalam kamar yang sudah tertutup, terkunci, nggak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha tertarik sama Yusuf, Yusuf juga tertarik sama Zulaikha. Apalagi lagi dinas luar kota, waduh. Itu kan suaminya lagi dinas luar kota. Oh iya bener ya. Iya, itu kan. Aduh. Udah situasi kondisi udah terskenario dengan baik. Cuaca mendukung lagi ya kan? Kalau bukan karena Yusuf itu melihat tanda dari Tuhannya, melihat tanda dari Allah, dia sudah melakukan perbuatan keji itu. Apa tuh tandanya, Tad? Nah, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya pendapatnya adalah di kamar itu, di langit-langit kamar terlihat wajah bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dia menggigit jari jemarinya dan memukul-mukul dadanya Yusuf. Yusuf, kamu itu seorang nabi, kenapa kamu melakukan perbuatan keji? Jadi pada saat mau melakukan perbuatan dosa, itu teringat wajah bapaknya. Tapi Nabi Yakub udah meninggal itu? Belum, itu belum meninggal. Beliau masih meratapi, bersedih dengan perpisahan dengan Yusuf. Yusuf dibuang sama kakak adiknya. Gitu ya. Itu teringat dengan wajah bapaknya. Ini kalau kita ngomongin kayak gini di dalam materi parenting atau pendidikan anak, itu terus kemudian muncul pertanyaan gini.
Di mana wajah para bapak ketika sang anak itu hendak melakukan perbuatan dosa? Wah. Ya kan? Iya, iya. Kita mohon maaf. Mungkin laki-laki datang ke klub malam, minum khamar, konsumsi narkoba, masuk ke kamar hotel sama perempuan yang bukan istrinya, gitu kan? Pada saat mau melakukan perbuatan keji itu, di mana wajah para bapak? Artinya selama ini bisa jadi para bapak itu tidak membekali anaknya dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak. Ini dilarang, ini yang diperintahkan. Bisa jadi kurang terkait dengan masalah seperti itu. Sehingga ketika dia hendak melakukan perbuatan dosa, lost door. Iya, saya jadi ingat Ustaz, teman-teman saya waktu main di dunia malam ya, maksudnya teman-teman saya itu bukan teman-teman saya. Itu memang kebanyakan dari mereka jauh dari bapaknya, Ustaz. Bahkan ada yang udah meninggal bapaknya. Jadi memang sosok ayah tuh nggak ada lagi. Jadi mereka kayak benar tadi lost aja udah gitu. Lost, bener. Apalagi jauh di luar kota, iya. itu tambah nggak ada kendali lagi. Cewek biasanya diteleponin sama bapaknya kan, di mana gitu kan. Tapi kalau dia lagi di luar kota, bener-bener nggak ada sosok ayahnya, nggak ada. Iya. Ayahnya sibuk kerja, ya dia sibuk dugem akhirnya. Iya. Jadi ini kita pembahasannya jadi melebar ke situ. Nggak apa. Nah, kita kembali ke sini tadi ya, bahwa sebetulnya menaruh rasa itu adalah bagian dari ujian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita mengelola perasaan itu dengan baik atau kita menuruti hawa nafsu. Kalau itu kita kelola dengan baik, kemudian tersadar, astagfirullah, saya sudah punya pasangan, saya sudah punya suami, janganlah saya kemudian memiliki perasaan yang seperti ini, istighfar. Ya. Itu alhamdulillah, berarti insya Allah dia lulus ujian. Tapi ketika ternyata itu syahwatnya itu dibiarkan terus, diumbar, tidak dipelihara dengan baik sesuai dengan syariat, yang terjadi pelanggaran, ya berarti dia tidak lulus ujian. Waduh, saya jadi kepikiran nih, sosok bapak dalam ada di langit-langit tuh kan? Ya. Allah, berarti emang sedekat itu sama bapaknya ya? Betul, Nabi Yusuf itu kan termasuk anak yang di antara 12 anaknya Nabi Yakub, Yusuf itu yang paling dicintai sama Allah. Karena akhlaknya paling baik, taat, penurut, anaknya cerdas, wajahnya yang ganteng gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak ganteng pun, asalkan dia itu cerdas, taat, penurut, taat kepada Allah, itu kan mesti dicintai sama orang tua gitu. Iya sih. Maka kedekatannya luar biasa pada saat itu. Aduh. Jadi ngomongin panjang. Ya nggak apa-apa. Saya soalnya jadi kepikiran tadi kan. Enggak, di tadi Al Imran ayat 14 tadi kan, itu termasuk anak-anak juga fitnah tuh gimana Zat maksudnya itu? Jadi begini, kadang anak itu bisa menjadikan orang tuanya pengecut. Kata Rasulullah begitu. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Contoh nih, kalau sekarang kita lagi rame di Jakarta ataupun di Semarang terkait orang-orang yang demo, rata-rata yang mau demo sampai kayak gitu man, yang sudah punya anak atau belum? Nah, oke. Kalau sudah punya anak, kan mikir, wah janganlah, nanti kalau saya ditangkap di penjara, anak saya gimana kan gitu ya? Saya kalau mau pergi tuh anak saya kayak, Baba, cium tangan dulu, peluk dulu. Saya jadi, aduh gak jadi pergi deh gitu. Apalagi mau demo kan? Yang mau demo. Ntar gue diculik ya kan? Yang paling berani melakukan aksi-aksi kayak gitu adalah anak kos ya. yang masih bujang, Iya. muda. Karena dia nggak berpikir istri, nggak berpikir anak, nggak punya. Belum punya. Jadi ya los aja kayak gituan. Belum ada yang mau. Demo aja, gak ada yang mau sama gue gitu. Gitu kan. Satu bisa menjadikan orang tua jadi pengecut. Yang kedua bisa menjadikan orang tua bodoh. Oke, kenapa? Maksudnya bodoh gimana? Maksudnya adalah mau berangkat ngaji anaknya rewel, nangis, sudah nggak usah ngaji dulu. Mau berangkat ngaji anaknya panas, sudah nggak usah ngaji. Akhirnya ya jadi nggak berangkat ngaji atau berangkat ngaji anaknya lari-lari di sana kemari sehingga nggak fokus dengan ilmu kajiannya, sehingga nggak pernah bisa mudeng terkait dengan masalah syariat, sehingga menjadikan orang tua mengecut, orang tua bodoh, orang tua jadi kikir, pelit. Mau sedekah, mau infak, ingat anak di rumah. Ini SPP-nya belum, ya besok uang sakunya, ya anak saya minta ini, kan berpikir seperti itu. Tapi saya setuju Ustaz, kalau misalnya kita tuh udah ada polanya ya dari Allah kan. Kalau anak tuh ujian, perempuan tuh ujian, kita udah tahu polanya dan kita bisa punya bentengnya. Berarti kan harusnya kita bisa mengendalikan itu kan Ustaz. Cuma kenapa seringnya kita tergoda Ustaz? Kenapa Ustaz ya? Satu karena syahwat,
masing-masing dari kita memiliki hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu keburukan itu senantiasa mengajak pada kemaksiatan. Satu itu. Yang kedua, sudah punya nafsu. Yang kedua, kita punya musuh yang namanya setan. Iya. Jadi kayak di dalam tubuh kita ada bara api, kemudian setan itu ngasih kipas, ayo tambah gede, digituin. Ayo belok kiri gitu. Akhirnya ya udah terjerumus pada yang buruk-buruk kayak gitu. Ayo ambil kursi. Oke. Baik. Kursi lagi. Berarti memang sudah Allah sebutkan ya, Ustaz. Ya. Jadi ya mau nggak mau dalam setiap hari kita harus tahu itu dan harus sadar itu, Ustaz ya. Ya. Bahwa itu menjadi ujian. Aduh, berat juga tadi Itu semua soalnya kesenangan semua kan ini kan di 14 nih. Betul. Mulai dari perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk, siapa nggak pengen mana-mana ada duit ya kan? Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tapi ada kelanjutan ayat 15. Oke, ayat 12 ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Baik, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Masya Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang perhiasan-perhiasan kesenangan dunia yang tadi, itu kan sesuatu yang sangat dicintai. Yeah. Di ayat 14. Kemudian ayat 15, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu tadi? Apa? Bagi orang-orang yang bertakwa, ada jannah, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, mereka mendapatkan pasangan yang suci. Jadi yang di dunia berhubungan pasangan, mendapatkan pasangan yang suci dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pasangan yang suci itu apa? Pasangan yang dia tidak, mohon maaf, buang air besar, tidak buang air kecil, tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah berhadas, tidak pernah najis. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ya itu tadi, bertakwa. Kuncinya itu. Nah, untuk takwa sendiri, Ustaz, itu kan banyak kan pahamnya kan kayak menjauhi larangan Allah aja dan mengikuti apa yang Allah sampaikan. Itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Biar kita ini nggak salah naruh rasa gitu. Iya, jadi memang bertakwa itu kalau definisinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangannya, itu benar, nggak salah. Oke. Karena ada definisi yang lain, memang kalimatnya beda, tetapi nanti kalau dirumuskan, ya kembalinya ke situ, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Apa contohnya? Perkataan dari Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Ubay, apakah takwa itu? Maka Ubay menjawab, ya Khalifah, sesungguhnya takwa itu seperti kita berjalan di malam hari, gelap gulita, tidak ada cahaya, jalannya sempit dan banyak duri di tengah jalan itu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan pada kondisi seperti itu, wahai Khalifah? Kalau dalam kondisi seperti itu, ya aku berhati-hati. Nah, itulah makna takwa, berhati-hati ketika melangkah. Dan sama, kalau nanti disimpulkan, ya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kalau mau melakukan sesuatu, dia cek dulu, ini termasuk perintah Allah atau enggak. Kalau perintah Allah, dapat pahala, dikerjakan. Ini perintah Allah atau larangan Allah? Ini larangan, jangan dikerjakan. Dia berhati-hati ketika melangkah. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhati-hati dalam ucapan dan dalam perbuatan. Wow, jadi penjara bagi orang beriman adalah dunia itu benar juga, tuh ya? Karena kacamata dunia memang nggak cocok tanda kutip bagi orang-orang yang menjaga itu tadi ya. Ini nggak boleh, ibaratnya gitu kan. Harus pakai apa namanya, kaos kaki untuk akhwat, pakai hijab gitu kan. Bahkan ada teman saya tuh yang adiknya, dia sebelum jadi mualaf, dia pakai hijab dulu. Jadi dia sebelum syahadat, dia pakai hijab dulu. Karena dia bilang yang paling susah jadi muslim tuh ya berhijab, Mas, dia bilang gitu.
kok sangar banget batin gue ya. Yang udah muslim aja belum tentu paham itu gitu. Ternyata memang ya Allah memberikan hidayahnya dengan cara seperti itu. Tapi kan ya sumuh gitu kan, lama-lama pakai hijab pribadi gitu kan. Karena belum terbiasa dan ya kita wajar aja ya ngomong begini karena tadi kan Allah sampaikan dan juga sahabat Nabi sampaikan berhati-hati tadi kan. Ya. Jadi memang ya terkait dengan tadi ya berhati-hati. Akhirnya terus kemudian kita menjaga berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Itu masuk dalam kategori bertakwa. Sehingga orang-orang yang bertakwa insya Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik besok di jannah. Dengan masuk ke dalam jannah, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Amin. Pasangan-pasangan yang suci dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini ngomongin soal surga nih kan. Ini kan lagi rame lagu tentang Gala Bunga Matahari ya. Nah itu kan tentang menceritakan tentang surga gitu kan. Sebenarnya kalau sisi Ustaz sendiri nih pandangannya nih, gimana caranya biar kita tuh tidak fokus ke situ sih, tapi fokusnya ke Allah. Kadang kan orang itu beramal soleh fokusnya gue pengen dapat surga nih, harusnya pengen dapatnya di Allah kan. Nah itu gimana Ustaz? Jadi begini ya, ada sebuah penjelasan yang bagi saya lebih mudah untuk diterima. Allah itu sebagai tujuan utama, tetapi surga itu adalah target. Artinya seseorang beramal pengen mendapatkan jannah atau surga itu boleh, meskipun sebetulnya tujuan utamanya adalah ridho dari Allah. Karena ketika seseorang itu mendapatkan ridho dari Allah, otomatis dia dapat jannah, dapat surga, gitu kan? Maka definisi dari ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, itu adalah ibadah yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka ketika kita menjalankan ibadah itu dengan baik, otomatis kita mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, maka otomatis pula kita akan mendapatkan jannah. Gitu. Bismillah teman-teman ya. Kadang kita ini harus ada sesuatu gitu Ustaz, baru semangat ibadah gitu kan. Kalau enggak ya mohon maaf kayak kurang semangat itu. Udahlah gitu. Itu gimana Ustaz ya? Kadang naik turun kan namanya iman tuh Ustaz. Iman itu memang naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Al-yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik ketika kita menjalankan ketaatan, dan iman itu akan turun ketika kita menjalankan kemaksiatan. Dan itu saya mempengaruhi. Mana dulu kan antara imannya lemah baru bermaksiat atau bermaksiat dulu baru imannya lemah. Ya dua-duanya saya mempengaruhi. Ada kalanya imannya lemah dulu baru kemudian dia bermaksiat, dan ada kalanya dia bermaksiat dulu baru kemudian imannya turun. Saya mempengaruhi dua-duanya. Maka kalau kita ingin supaya iman kita tetap terus menguat, tetap pasang, tidak surut, ya memang visi tentang akhirat, tentang kita mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala dan jannah atau surga dari Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa diingatkan setiap waktu. Maka pentingnya ada kajian. Kita hadir ke majelis ilmu supaya apa? Setiap waktu, setiap saat kita diingatkan ada kehidupan akhirat, yang itu menjadi sebuah tujuan utama gitu. Masya Allah. Karena kalau enggak, ya kita akan melulu menjadi orang yang mengejar dunia tadi di ayat yang ke-14 tadi. Sementara tujuan akhirat ada di ayat yang ke-15 menjadi hamba yang bertakwa. Dan ayatnya belum selesai di situ. Ada di ayat yang ke-16. Sampai ayat 200 kayaknya ini. Apa? Kita kan tadabbur kan di sini kan mempelajari. Baik. Lanjut ke surat Al-Imran ayat 16. Ayat yang ke-16. Walladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Langsung ke 17 juga. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Masyaallah. Ini sebenarnya kita sudah paham saat ini Dad ya. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Kemudian ayat 17, juga orang-orang yang sabar, benar, taat, berinfak
serta memohon ampunan pada akhir malam. Ya. Berarti kalau setiap mau tidur itu sholat taubat itu kan? Begini, mustaghfirina bil ashar itu adalah memohon ampun kepada Allah di waktu fajar, di waktu sahur, di waktu sebelum fajar. Maksudnya adalah di waktu sahur, yaitu orang-orang yang ketika di waktu-waktu sahur jam-jam 3, setengah 4 sebelum subuh dia banyak beristighfar. Karena memang beberapa amalan yang bisa kita lakukan di malam hari ketika kita bangun dini hari ya, itu kan sholat tahajud misalkan, kemudian sholat witir, menunggu sampai dengan adzan subuh, bisa dengan tadarus Quran atau memperbanyak istighfar. Dan yang disunahkan Rasulullah SAW ketika kita makan sahur juga seperti itu. Sebenarnya di waktu makan sahur itu kan oleh Rasulullah disunahkan untuk memperbanyak mohon ampun, beristighfar. Tidak nonton apa? Kalau tayangan TV kalau pas makan sahur tuh kuis lah di apalah. Kita kan akhirnya ketawa-ketawa gitu sampai lupa bahwasanya ada yang sunnah, ada yang diajarkan Rasulullah ketika waktu sahur itu ada memperbanyak istighfar. Dan disitulah waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang mustajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-hambanya yang meminta di waktu sahur akan diberikan. Akan diberi. Siapapun yang berdoa akan dikabulkan. Siapapun yang mohon ampun akan diampuni. Itu kurang apa coba Allah kepada kita? Kita tinggal tahu aja waktunya kapan ya. Ya. Itu waktu terbaiknya Mas Ustaz ya? Ya, waktu terbaik untuk memohon ampun, waktu terbaik untuk meminta kepada Allah adalah di sepertiga malam yang terakhir, atau lebih spesifiknya lagi adalah di waktu-waktu sahur. Masya Allah. Mepet subuh berarti subuh, aman ya? Menjelang subuh, iya. Tahajud mepet subuh aman ya? Aman banget. Kalau mepet duha? Beda cerita bos. Jadi selama ini nggak apa-apa Mas ya? Mepet subuh nggak masalah. Oh alhamdulillah. Soalnya ada orang-orang yang mungkin kayak saya ya, alarmnya mungkin mepet 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Jadi mandi itu langsung. Jadi nggak masalah tadi ya? Nggak masalah. Perbanyak. Itu berapa rakaat sih Tat? Kalau tahajud sebenarnya baik. Sholat tahajud 12. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kita mau 2 rakaat ya 2 rakaat, 4 rakaat 4 rakaat, mau 20 rakaat ya 20 rakaat. Waduh, 1 juz sekalian ya? Iya. Terus ditutup dengan sholat witir. Oke, 3 atau 1 ya Tat? Iya. Kalau biasanya 1 ya, biasanya 1 lah, dua. Oke, jadi mepet subuh itu doa terbaik Mas Tat? Ya. Tahajud plus sholat witir, atau ada sholat hajat atau sholat tobat itu? Iya betul. Nanti sambil nunggu waktu subuh kita zuhur, boleh. Kita banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Atau pakai sayyidul istighfar juga bagus. Wah, Masya Allah. Maka itu waktu yang terbaik. Dan apa yang disampaikan tadi di ayat yang ke-15, 16, 17 itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada semua kesenangan-kesenangan yang sudah Allah sebutkan di ayat yang ke-14. Oke. Cuma permasalahannya begini. Kita ini kan terkait dengan masalah pahala, terkait dengan ampunan dari Allah. Itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Sedangkan yang dikejar manusia di ayat 14 itu kan sesuatu yang kelihatan. Ya. Sehingga motivasi kita untuk mengejar ampunan dari Allah, mengejar jannah atau surganya, mengejar ridho dari Allah, itu kan nggak kelihatan. Sedangkan kalau kita mengejar wanita, kita mengejar harta, kita mengejar mencari uang, itu kan kelihatan sesuatunya. Dan berarti kan nggak adil dong kita mengejar sesuatu yang nggak nampak. Di situ tanya iman. Ujiannya di situ ya. Iya, karena walladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Apa yang ghaib? Ridho Allah itu ghaib, enggak kelihatan. Jannah itu ghaib, enggak kelihatan. Pahala itu enggak kelihatan. Gila kan? Kalau misalnya diberikan Allah kesempatan bisa tadi tahajud, itu juga termasuk salah satu bentuk ampunan apa gimana, Ustaz? Kalau kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan sholat tahajud, yaitu sebuah karunia dari Allah. Itu sebuah istilahnya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan ibadah itu.
Bukan berarti lebih baik atau mungkin sudah diampuni, bukan berarti begitu ya, bukan? Belum tentu juga, Oke. orang bisa, tapi insya Allah optimis. Kalau- Artinya orang-orang yang banyak meminta ampun di waktu sebelum fajar atau di waktu sahur itu, insya Allah banyak peluang dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Semoga kita dimampukan teman-teman ya untuk bisa bangun sebelum subuh ya. Tapi nggak tidur lagi ya, benar-benar bangun ya. Ntar bangun-bangun komat ya Allah Akbar langsung ini. Jadi memang ini Ustaz ya. Dulu kita fokusnya kepada ampunan. Padahal ada waktu-waktu tertentu yang harusnya kita kejar gitu Ustaz ya. Kalau kita udah paham ada waktu sebelum subuh nih kita harus mandi dulu, terus apa namanya pakai pakaian terbaik, bukan pakai kaos doang misalnya gitu kan untuk ke masjid misalnya. Itu salah satu bentuk kita serius atau ikhtiar itu tadi. Ya, jadi begini, orang-orang beriman yang cerdas itu adalah seperti seorang pedagang yang tahu musim. Oke, musim durian. Musim durian, saya jualan durian. Musim ini misalnya, sekarang lagi musim mobil harganya murah. Ini waktunya saya beli mobil. Ntar ketika mobil harganya naik, saya jual. Jadi pahamlah tentang kayak gituan lah ya. Kemudian ada musim apa lagi ya? Tahu lah. Mangga ya kan. Ini mangga, berarti saya harus beli mangga. Kemudian nanti jangan beli mangga di bulan ini, nanti banyak yang busuk misalkan. Ya harus paham itu. Jangan pulangan cabai di waktu-waktu kayak gini, nanti harganya anjlok, kamu nggak bisa untuk malah rugi. Itulah orang-orang yang cerdas ketika berdagang. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang cerdas, yang tahu mana amalan-amalan yang terbaik di waktu-waktu terbaik. Masya Allah. Sehingga kayak sniper, dia menembakkan satu peluru dan langsung kena gitu kan, telak gitu kan. Bukan seperti Rambo, dan gak kena. Jadi nggak ngoyo Ustaz ya. Iya, mencurahkan energinya terlalu banyak dan ternyata gak dapat. Soalnya ada teman yang benar-benar kayak jatuh bangun untuk ya mendapat ridho Allah, dia sampai melek sampai pagi dan lain-lain itu, akhirnya subuhnya malah lalai. Nah. Padahal dia melakukan itu untuk mendekatkan diri sama Allah, misalnya kayak kajian sampai jam 1 pagi atau apa gitu Ustaz. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa, peribahasanya adalah golek uceng kelangan delek. Waduh, apa artinya Ustaz? Kata Ustaz? Mas lu ingat pelajaran bahasa Jawa nggak? Ada yang di sini jurusan bahasa Jawa? Golek uceng kelangan delek. Uceng ini apa uceng? Uceng itu ikan kecil-kecil, Oke. tapi kehilangan delek. Delek itu sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih. Jadi kita memburu sesuatu yang kecil, tapi kehilangan sesuatu yang besar. Oke, iya. Atau ilustrasinya mungkin biar gampang gini, kita naik kapal, naik perahu, kemudian di situ kita melihat ikan-ikan yang bagus sekali, kemudian kita turun ke sungai, ke laut itu, kita nyari ikan-ikan itu, ternyata perahunya malah hilang, hanya ke bawah ombak. Nah kan kita mencari sesuatu yang kecil, kita kehilangan sesuatu yang besar. Allah. Sama seperti orang yang tidak bisa memplanning waktu yang tepat untuk beribadah, akhirnya dia mengejar yang sunnah, malah tertinggal yang wajib. Alhamdulillah. Nah kan ini mencari sesuatu, ya bukannya sunnah itu terus sepele atau enggak, tapi kalau dibandingkan antara yang wajib dan yang sunnah, pahalanya jelas lebih gede yang wajib. Jadi ada juga yang memaksa diri untuk tahajud jam 3, akhirnya ketiduran hingga bangun subuh jam 5:30 gitu kan. Iya, itu contohnya. Itu sering banget Ustaz. Iya. Ada yang cerita ke saya, bukan saya, enggak. Nauzubillah. Atau ada juga yang lagi belajar, besok ujian semesteran, Oke. belajar dari malam ya sampai dengan jam 3 pagi. Setelah itu tidur, bangun-bangun sudah jam 11 siang. Ujian jam 7. Itu saya pernah waktu pas kuliah, aduh nauzubillah min dzalik. Jadi belajarnya kebablasan sampai akhirnya malah justru bangun tidurnya, malah ujiannya udah selesai. Gitu. Akhirnya saya ngulang sampai tahun depan Ustaz. Itu kan ujian ya, apalagi ceritanya dari antum berarti. Enggak. Nauzubillah, saya malah ingat masa kelam itu ya. Jadi kita harus benar-benar mencari waktu yang tepat Ustaz ya. Ibaratnya di waktu terbatas tapi pahalanya tanpa batas gitu ya. Allah. Jadi orang-orang mukmin itu cerdas dalam memilih amalan dan cerdas dalam memilih waktu. Contoh, kita punya keinginan yang sangat kuat, minta kepada Allah, maka kita harus tahu waktu-waktu yang mustajab itu kapan. Nah nih Tat, saya tunjukin nih Tat, alarm saya nih setiap pagi nih jam 4.03. Jadi mepet banget sama subuh gitu, jadi gak masalah Tat ya? Gak masalah kalau bisa istiqomah
dengan baik nggak masalah. Asal jangan sakit perut terus 12 sampai itu azan ya kan buat sholat tahajud. Oke, jadi memang yang paling baik itu Ustaz ya. Iya, jadi harus tahu kalau kita punya keinginan banyak, pengen berdoa, cari waktu-waktu yang mustajab. Iya. Contoh waktu yang mustajab itu kapan? Lagi hujan, sedang safar atau bepergian jauh. lagi diomongin orang. Dizolimi. Ya bener kan dizolimin kan? Tapi masa kita berharap dizolimi? Zolimi aku gitu. Terus kemudian kapan lagi? Di hari Jumat pada saat jeda antara khutbah Jumat pertama dan khutbah Jumat kedua. Ketika kalau yang akhwat gimana? Ya akhwat ya berarti kehilangan waktu itu, tetapi ada di hari Jumat pada asar. Oke. Jumat pada asar itu untuk siapapun bisa. Itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Jumat pada asar. Kemudian juga jeda waktu antara adzan dan iqamah. Kita sholat sunnah nunggu qomat doa sama. Jadi kalau kita datang ke masjid saat qomat berarti salah tadi ya? Ya, nunggu qomat itu. Kehilangan waktu yang mustajab. Oh iya benar. Atau tempat-tempat yang mustajab. Kalau tadi kan waktu yang mustajab, tempat yang mustajab contoh di Raudhah, di Masjid Nabawi, atau di Multazam antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ya. Itu tempat-tempat yang mustajab, bukan di sungai yang ada di Tugu Soeharto. Bukan di situ, enggak. Radit tuh biasanya tuh kumkum dia. Dit, mas, kalau sinyal lagi. Atau di Sendangnyat nyono sana. Waduh, nyebut merek lagi. Ustaz nih, jangan Ustaz. Banyak teman saya nonton Ustaz, jangan. Terus kemudian di makam siapa itu bukan tempat yang mustajab. Ya. Kita ziarah sih, monggo ziarah mendoakan orang yang meninggal. Tapi di Makassar ada loh, ada haji gitu. Kalau kita naik bukit itu kita udah naik haji, Tat. Serius. Coba cek di Instagram. Ada kan ya? Jadi kalau di Makassar itu ada sebuah bukit. Kalau kita naik bukit sana, kita udah naik haji katanya, Tat. Ya itu tadi orang yang luar biasa cerdasnya ya. Aduh. Naik haji semudah itu ke Makassar gitu. Oke, Zat. Baik lagi ke tadi, Zat. Yang Ustaz sampaikan tadi, ujian-ujian tadi di Al Imran ayat 14. Saya ingat ketika lagi umroh, itu saya berbangga diri sama sepatu baru yang dibeliin si saya, Zat. Itu nggak lama kemudian hilang, Zat, di situ, Zat. Disapu sama Yang bagian kebersihan. Bagian bersihnya itu. Padahal cuma ya Allah bagus banget. Udah saya tinggal doa gitu kan. Saya tinggal berdoa udah nggak ada sepatunya. Jadi emang kita nggak boleh sama sekali cinta sama barang atau sama orang gitu. Iya. Kadang-kadang Allah itu menguji kita terhadap sesuatu yang lebih kita cintai. Kita sangat cinta kepada sesuatu, maka kemudian nanti Allah akan menghadirkan ujian itu melalui sesuatu yang kita cintai. Termasuk takut akan sesuatu hal itu, misalnya takut istri marah, takut anak sakit. Bisa jadi. Akhirnya sakit beneran dan marah beneran ya. Ya, maka harus banyak-banyak mohon kepada Allah agar dijauhkan dari kecemasan, ketakutan yang kayak gitu. Khauf tuh ya, khauf. Ya, betul. Jadi termasuk sesuatu yang amat sangat kita cintai. Allah itu kan maha pencemburu. Harusnya kita tuh lebih mencintai Allah, tapi mengapa kamu lebih mencintai istrimu? Itu kan akhirnya Allah cemburu, maka kemudian Allah menguji kita dengan istri kita. Jadi jangan digenggam aja deh. Santai aja gitu. Santai aja. Ya cinta normal aja, jangan lebay, jangan berlebihan. Engkau adalah belahan hatiku, aku tak bisa hidup tanpamu. Nggak bisa hidup kalau tak ada Salim. Kesebut. Jadi ada. Jadi memang kita nggak boleh terlalu mencintai gitu tadi. Iya. Oke. Karena ya kalau dulu saya udah pernah cerita ya, yang di At-Taubah ya 24 kalau nggak salah, tentang si Zahid Al-Aswad, seorang laki-laki yang hitam. Garis keturunannya gitu kan. Sama Rasulullah malah direkomendasikan untuk menikahi seorang perempuan cantik jelita, salah satu bunga desanya di Madinah. Itu kan Zahid, ya Rasulullah, saya ini kan dari keluarga yang tidak jelas. Bapak saya siapa aja saya tidak tahu. Ibu saya siapa saya tidak tahu. Hitam, kurus, mantan budak, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Alhamdulillah, aku punya kerjaan, alhamdulillah. Bukan aku berarti. Punya kerjaan, alhamdulillah. Maksud saya, engkau rekomendasikan menikah dengan Zulfa. Dia seorang perempuan bangsawan, cantik jelita, kaya raya. Mana mungkin ya Rasulullah saya bisa Zahid. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu mau enggak? Mau enggak kira-kira?
Aku mau banget. Yuk gas tau gitu. Udah, ini sampaikan kepada kamu datang ke rumahnya Zulfa, bilang sama bapaknya bahwa Rasulullah melamarkan untuk saya. Oh. Atas nama Rasulullah. Itu kan terus kemudian saya beneran ya, datang ke rumahnya bapaknya. Zulfa binti Sa'id itu. Bapak, ini saya memberikan pesan dari Rasulullah kepada keluarga Bapak. Apa pesannya? Beliau melamarkan putri Bapak. Alhamdulillah putri saya dilamar sama Rasul. Bukan Pak, tapi untuk saya. Bapak. Kalau di sini terus kan apa langsung disujud itu. Langsung dikasih ngaca dong gitu ya. Gini, mana mungkin? Kamu jangan main-main ya, jangan bohong. Apakah selama ini engkau mendapati saya ini seorang pembohong? Kamu benar itu perkataan Rasulullah, benar demi Allah. Allah. Langsung orang tuanya ini prank pasti, ini prank gitu ya. Itu kan akhirnya terus bapaknya bilang ke istrinya, ada orang yang begitu loh. Zahid Al-Aswad itu melamar putri kita. Al-Aswad lagi. Gak mungkin lah. Gak mungkin, mana mungkin itu gitu kan. Tapi katanya Rasulullah yang memerintahkan kayak gitu. Kok bisa gitu? Nah, anaknya Zulfa datang. Ada apa Bapak? Ada apa Ibu orang tua? Oh pasti ganteng nih gitu kan. Aduh. Kamu dilamar oleh Rasulullah, tapi bukan untuk beliau, tapi oleh Zahid Al-Aswad. Tapi pertama gak ngomong kayak gitu, ngomong gini, kamu dilamar sama Zahid Al-Aswad. Gak mungkin, banyak laki-laki yang lebih ganteng dari dia, lebih terhormat, lebih kaya raya di Madinah ini. Dan aku belum tertarik dengan yang seperti itu, gak suka sama Zahid gitu. Tapi Rasulullah yang merekomendasikan. Meskipun Zahid itu orangnya fisiknya kayak gitu, penampilannya orang bejaji, bahasa kita. Harta nggak punya, pekerjaan nggak punya, rumah tidak punya, garis keturunan nggak jelas, mantan budak. Tapi Rasulullah yang memerintahkan kayak gini. Kalau memang yang memerintahkan Rasulullah, saya siap. Allah. Itu sesuatu yang nggak mudah loh bagi seorang perempuan. Kenapa? Kemudian Zulfa menyampaikan sebuah ayat di dalam Quran, tidak patut bagi laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, tapi dia memilih pilihan yang lain. Ini kan berarti Rasulullah sudah memilihkan saya menikah dengan Zahid. Tidak patut bagi saya kalau saya mengaku seorang muslimah, saya mengaku sebagai seorang mukminah, kok tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah. Rasulullah memilihkan kayak gitu, Bismillah saya siap. Allahu Akbar. Mungkin teman-teman yang sayangnya sekarang sudah tidak ada Rasulullah. Kalau ada kan saya bisa minta rekomendasi. Ustaz, tapi kalau misalnya kita punya guru nih, terus kita minta tolong guru kita buat nyariin, alhamdulillah udah ketemu, terus kitanya nolak. Nah itu gimana? Kan banyak tuh sekarang tuh santri-santri yang begitu, saat minta apa namanya, tolong Kiai cariin Kiai. Pas sudah ketemu, moh Kiai gitu. Lah sapu kan, udah diminta cariin malah begitu, itu gimana tuh Ustaz? Ya, jadi memang dalam proses pencarian jodoh itu kita berhak berhak menerima atau menolak. Kita berhak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Jadi meskipun kita minta bantuan kepada ustadz kita dan sudah dicarikan, tapi ternyata kok merasa kurang cocok, disampaikan aja nggak apa-apa. Lebih baik disampaikan secara terbuka sebelum segala sesuatunya nanti terlanjur, gitu kan. Lebih baik disampaikan di awal. Memang nggak cocok, sampaikan aja. Siapa tahu nanti ustadznya punya argumen. Menurut kamu memang mungkin tidak cocok, tapi akhwat ini begini gitu. Sehingga ada argumen di situ yang semoga nanti bisa menguatkan. Mas tadi ada nyari belakang. Oke, jadi untuk teman-teman yang berikhtiar bertemu dengan jodohnya, bisa ya demikian ya, minta tolong sama ustadznya, sama kiainya. Tapi kalau misalnya belum berkenan pun juga nggak masalah kan sih? Oke. Karena biasanya juga ustadz ataupun ustadzah itu memang punya beberapa referensi ikhwan-ikhwan ataupun akhwat-akhwat yang siap untuk menikah gitu kan. Cuman memang ya harus dicari mana yang pas, mana yang sesuai. Kadang-kadang menurut sudut pandang ustadz sudah pas, tapi ternyata menurut kedua
kedua Iya sih. akhwat ini atau ikhwan ini tidak pas. Saya Terus pernah musyawarah. pernah juga dapat amanah dari beberapa ikhwan dan juga akhwat. Jadi si akhwatnya memang sering nolak karena ya memang milih-milih juga nggak masalah berarti Tat, ya? Iya, cuman begini ya, jangan sampai kita itu menolak karena faktor yang tidak syar'i. Oke. Artinya, ini gini ya, tidak boleh berlebihan, tapi tidak boleh juga terlalu meremehkan. Jadi, kalau memang merasa tidak cocok karena sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, tidak masalah. Tapi ketika ternyata tidak cocoknya itu hanya melulu, hanya faktor harta, hanya faktor fisik, itu kita juga berpikir karena begini ya, para ustadz atau ustazah itu memilihkan, itu juga dipertimbangkan, tidak asal. Enggak kayak gitu. A, B, C, D, E, Kita A, ini. benar-benar sudah mempertimbangkan, oh sepertinya ini dengan ini cocok. Sudah ada pertimbangan. Oke. Jadi bukan tanpa pertimbangan, enggak, sudah dipertimbangkan. Maka ya ada baiknya setelah diberikan data semacam itu kemudian didiskusikan. Ini kenapa kalau seperti ini Ustaz? Taruh nanti saling bertanya tentang konsep rumah tangga, masa depan nanti akan bagaimana, dan seterusnya. Sampai sekarang belum ada yang nitip ke Ustadz ya, CV? Enggak, ya mungkin CV belum sih. Di nomor admin, bukan saya yang megang kan. Oke. Sudah ada yang Japri apa belum siap. Nah, buat teman-teman untuk jamaah kasmaran mungkin yang ingin mengikhtiarkan dirinya untuk bisa bertukar CV ya, terutama mas-mas yang udah siap menikah namun masih malu-malu ya, sampai akhirnya silakan untuk kirim CV-nya ya. Baik, jadi Ustadz balik lagi ke ini nih Ustadz, ke tema hari ini kan. Memang apa Ustadz yang buat kita jadi enggak, tanda kutip enggak sia-sia dalam menaruh rasa? Ya, jadi satu, ketika kita menaruh rasa pada sesuatu yang haram, segeralah untuk itu dibatasi. Kita nggak boleh, contoh cinta terlarang, mencintai adik ipar atau mencintai kakak ipar. Oh, film lagi tuh. Ternyata, oh yang kemarin ya. Iya. Ternyata kakak iparnya jauh lebih tegap, badannya lebih bagus, dadanya berbulu. Oh, adanya kok enggak, padahal saya udah menikah sama adiknya, tapi ternyata kakaknya kok lebih gagah. Oke. Itu kan cinta terlarang, nggak boleh. Kalau memang cinta itu adalah cinta yang haram, jangan dibiarkan, harus segera diamputasi. Karena berbahaya. Balik kanan langsung ya pokoknya ya? Iya, harus segera diamputasi. Jadi, kalau memang itu sesuatu yang haram, batasi itu, terminate ya. Ya dengan berbagai cara lah ya, baik itu dengan cara yang soft maupun nanti dengan cara yang hard ya. Mungkin cara yang soft itu kita menyibukkan diri dengan amal soleh, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bahasa Jawanya itu diselimurke supaya kita secara tidak sengaja itu terlupa, gitu kan? Cara yang kedua dengan memperbanyak bermunajat kepada Allah, minta, ya Allah, Engkau yang menghadirkan rasa tertarik saya ini pada sesuatu yang haram. Jaga saya ya Allah, jangan sampai saya terjerumus pada perbuatan yang Engkau murkai. Jadi bukan hanya sekedar dari sisi ikhtiar saja yang kita itu menjauhkan diri dari cinta yang terlarang, tetapi tetap minta petunjuk kepada Allah, minta diarahkan oleh Allah agar kita bisa mengelola bukan rasa cinta kita itu, gitu kan? Ini yang pertama. Jadi kalau itu adalah cinta yang haram, yang terlarang, segera di-manage dengan baik, diamputasi, di-terminate, dihancurkan, entah dengan cara yang soft maupun dengan cara yang hard. Kemudian yang kedua, kalau cinta itu adalah sesuatu yang mubah, boleh, maka silakan. Apa yang mubah, apa yang boleh, misalnya kita menyukai handphone merek tertentu, dan ketika kita membelinya itu memang kita membeli fungsinya, bukan gengsinya. Saya seorang konten kreator misalnya, handphonenya masa handphone yang harga 1.100.000 misalkan gitu kan nggak support banget. Maka kalau saya
saya sebagai konten kreator dakwah, ya harusnya handphonenya yang setidaknya harga 5 juta. Misalkan, jadi sesuai dengan fungsinya, itu artinya kemudian menjadi sesuatu yang mubah. Oke. Silakan dikelola dengan baik, ya, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ketika cintanya haram segera dibatasi, ketika cintanya itu mubah, ya boleh-boleh saja sesuai dengan fungsinya. Atau ketika cintanya itu malah justru mendatangkan kecintaan Allah, kenapa tidak? Masya Allah. Contoh nih, kan kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita sama mukmin. Kita mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita membantu mereka, kita menolong mereka. Itu kan sebuah rasa cinta aja, bukan hanya sekedar mubah, tapi memang harusnya seperti itu, gitu kan. Maka yang semacam itu harus senantiasa dipelihara, senantiasa dipupuk, gitu ya. Maka ini adalah sebuah upaya supaya kita tidak menaruh rasa pada satu hal yang belum kita miliki dan itu ternyata diharamkan oleh Allah. Begitu. Oke, jadi memang harus pandai-pandai memilih. Ini gimana nih hubungan sama Allah jadi terganggu nggak? Iya, ini hak cinta yang diharamkan atau cinta yang diperbolehkan. Masya Allah. Ini malam hari ini banyak sekali insight dan semoga buat teman-teman semakin berhati-hati lagi. Tadi ada kata kuncinya itu hati-hati untuk orang-orang yang pengen bertakwa ya. Itu harus hati-hati dalam hal apapun, perkataan dan juga perbuatan. Baik, untuk teman-teman yang mau tanya boleh ditulis di kertas, kemudian diberikan ke panitia. Ada atau mau langsung tanya juga boleh ya, Ustaz? Pakai mic juga boleh. Tapi pakai bahasa Thailand ya. Oke, silakan teman-teman ya. Ada yang mau tanya atau mau kirim kertas juga boleh, silakan. Boleh digeser ke sebelah sini. Malam ini kita ada ini. Ada dinner. Ada makan malam. Wah, alhamdulillah. Jadi, boleh dimakan di teras selesai kajian. Ya. Bawa pulang juga boleh. Sudah kita siapkan plastiknya kalau mau dibawa pulang. Masya Allah. Ini kemana-mana lagi yang didustakan? Langsung, alhamdulillah di doaku selama ini ya Allah gitu. Tiap kajian ada makan gitu. Jadi memang kita tuh sebagai manusia ini harus banyak-banyak buka Quran ya Ustaz ya, biar tahu. Karena saya juga terus terang baru ngeh ternyata anak-anak pun juga disebutin dalam tadi surat Al-Imran 14. Jadi bukan cuma harta dan wanita dan kuda atau mungkin mobil atau apapun, sawah lada, tapi juga anak-anak juga disebutkan ya. Karena itu menjadi ujian. Seperti yang saya katakan tadi, bisa menjadikan orang tua bodoh, pengecut, kikir, gitu kan, dan beberapa faktor sifat-sifat yang lain yang pernah Rasulullah sampaikan. Tadi siang saya ketemu sahabat saya dan beliau menikah lebih dulu, cuma belum diberikan amanah anak kan. Terus ketika ketemu saya pasti tanya gimana anakmu. Saya langsung jawab begini, alhamdulillah, wis lumayan mumet lah gitu. Jadi biar ya itu tadi, biar dia tidak terlalu sedih gitu. Karena bisa jadi dengan adanya anak itu tadi malah menimbulkan mudorot ya. Kita sering marah-marah, sering terbawa emosi, itu kan malah menjadi mudorot buat kita tadi. Ya masing-masing itu kan memang ada ujiannya sendiri. Yang belum dikaruniai anak, ujiannya adalah memang belum dikaruniai anak. Ya. Dan ketika sudah ikhtiar kesana kemari, baik ikhtiar langit maupun ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu dengan berdoa, kemudian bertawasul dengan amal soleh kita, atau ikhtiar bumi sudah datang ke tabib, sudah datang ke dokter spesialis kandungan, dokter spesialis yang mata laki-laki. Kan ada tuh, saya udah menghubungi loh dokter spesialis. Kalau perempuan kan spesialis kandungan, ya. Tapi kalau laki-laki itu ada spesialis yang untuk laki-laki. Oh. Beliau alhamdulillah bersedia mengisi kasmaran. Kandungin. Mengisi kasmaran. Ada. Iya. Oh, Masya Allah. Teman-teman kita hadirkan. Kemarin sudah saya minta, senang sekali. Semoga nanti bisa berjodoh. Jadwalnya satu manfaat, nanti disesuaikan jadwalnya. Bismillah. Spesialis apa tadi? Kalau perempuan kandungan, ya. Kalau laki-laki namanya apa? Kandungin, dibilangin kandungin. Kandungin. Spesialis organ laki-laki. Oh, organ laki-laki, oke. Tapi ada istilah kedokterannya, cuma saya lupa. Oke, baik. Siap teman-teman. Ada pertanyaan, Mas? Boleh? Silakan. Tulisannya dalam bahasa aksara Jawa. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, menikah apa wajib sekufu? Ini silakan, Ustadz. Iya. Teman-teman tahu sekufu? Iya.
selevel, setara, sepadan. Gitu ya. Kalau memang dari orang kaya ya sebaiknya ya jangan terlalu jelek. Laki-lakinya ganteng ya perempuannya ya jangan jelek dan seterusnya. Sebetulnya kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Tetapi sekufu itu, selevel atau setara itu sebagai ikhtiar supaya tidak ada gap yang terlalu jauh. Oke. Supaya nanti pada saat sudah menikah tidak terlalu banyak penyesuaian-penyesuaian yang fundamental. Contoh, dari keluarga bangsawan, keluarga keraton menikah dengan rakyat jelata yang mungkin dari seorang penjual koran gitu, itu kan beda banget strata sosial. Itu FTV banget ya. Ya jodohku jual koran gue. Cara makannya aja beda. Yang bangsawan keraton itu cara makannya ya santun, terus ada table manner-nya. Gitu. Sementara kalau yang mohon maaf ya, bukan terus kita merendahkan penjual koran sebagai ilustrasi. Iya. Sementara dari penjual koran nanti cara makannya udah kakinya karena segini, orang itu udah biasa bagi dia. Tapi kan itu menjadi sesuatu yang nanti jadi gay. Gitu ya. Oke. Atau terkait dengan harta. Kalau yang kaya raya laki-laki, sementara yang perempuan itu biasa saja, mungkin nggak terlalu jadi masalah. Cuman ketika ternyata terjadi sebaliknya, yang kaya raya dari keluarganya perempuan, sementara yang laki-laki dari keluarga yang mohon maaf tidak berpunya, kan akhirnya akan menjadi sebuah beban. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dari keluarga yang kaya raya, akhirnya terus mohon maaf diremehkan sama keluarganya perempuan. Ternyata juga nggak punya skill berbisnis, sementara dari keluarga si perempuan karena memang dia dari keluarga bisnismen, ya, maka pandai mengelola keuangan, mengelola aset, kemudian mencari network dan lain sebagainya, ahli. Tapi ketika si laki-laki ini tidak punya skill bisnis, dipasrahi untuk mengelola perusahaan, tidak bisa. Nah kan akhirnya ada sesuatu yang harus penyesuaiannya butuh effort yang tinggi. Maka Islam mengajarkan adanya sekufu itu bukan wajib, tetapi dianjurkan. Kalimatnya hanya dianjurkan, tidak wajib. Kalau contoh kasus ini ada beberapa sahabat saya yang laki-laki itu dari keluarga yang biasa, tapi perempuannya itu memang miliarder, Zat. Tapi dua teman saya ini bisa ngelola bisnis, bisa ngelola anak-anaknya dengan baik karena anaknya mungkin susah dipegang istrinya itu kan. Tapi setelah menikah dan tunduk ibaratnya gitu, tunduk dan bahkan keuangannya semakin membaik di tangan sahabat saya ini, bisnisnya dipegang dan lain-lain. Itu masih tergolongnya aman saat ya. Tapi ketika nggak bisa mengimbangi itu jadi bahaya ya. Disitulah makna bahwa sekufu itu tidak wajib. Kalau kita merasa bahwasanya sepertinya menurut perhitungan saya, menurut analisa saya, meskipun kita kurang sekufu, tapi masih aman kok. Karena saya ketemu dengan seorang akhwat ya lulusan S1 lah biasanya, tetapi ikhwannya cuma lulusan pondok pesantren, nggak kuliah. Tapi masya Allah, meskipun ikhwannya ini bukan kuliah tapi lulusan pondok pesantren, dia cerdas, pandai mengelola bisnis, mengelola keuangan, dari sisi kapasitas keilmuan agamanya bagus. Sehingga meskipun mungkin dari sisi pendidikan itu si perempuannya lebih tinggi, tapi ternyata si laki-lakinya ternyata punya skill yang lain sehingga bisa mendongkrak dia. Maka ketika kita merasa tidak sekufu, siapkan keunggulan kita yang lain untuk menutupi kekurangan kita itu. Atau siapkan calon pasangan untuk dia bisa mewarnai atau melengkapi kekurangan kita. Misalnya ya tadi ya si laki-lakinya dari keluarga yang kurang mampu, maka perempuannya harus banyak-banyak memberikan masukan kepada keluarganya bahwa ya suami saya meskipun dari keluarga yang kurang mampu tapi dia bertanggung jawab, dia itu pekerja keras. Harus banyak menyampaikan itu supaya keluarganya juga nanti memiliki mindset yang baik-baik saja gitu. Terus gimana Ustaz untuk laki-laki yang mentalnya dulu kan Rasulullah nikah sama si Khadijah yang modalin. Nah, itu gimana Ustaz? Ada yang pemahamannya begitu kan? Memang itu menjadi sesuatu yang
warna-warni di dalam sirah nabawiyah. Artinya terus kemudian kembali pada jawaban tadi, sepupu itu tidak wajib. Khadijah seorang yang kaya raya, Rasulullah meskipun anak yatim dari sejak kecil, ikut pamannya, ikut kakeknya, ikut pamannya, itu tapi beliau memiliki karakter kepribadian yang luar biasa, jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Jadi dari sisi harta Khadijah memang lebih unggul, tapi Rasulullah memiliki karakter yang lebih baik dari semua orang Arab pada saat itu. Jadi kalau memang kita kurang dari sesuatu, dari satu poin, kita harus mendongkraknya dari hal yang lain, dari posisi yang lain. Oke, sangat paham nih teman-teman yang mungkin masih ragu akan pernikahan, mungkin ya merasa belum mampu dan lainnya. Semoga punya satu atau lebih dari 10 kelebihan di balik kekurangan itu Ustaz ya. Amin, amin, amin. Oke, silakan, ada lagi yang mau tanya? Silakan, kertasnya boleh di ini. Ada lagi? Oh, oke. Kayaknya tadi kota impaknya lupa nggak dibawa ke sini. Kota amalnya nggak dibawa. Berarti pakai ini apa Mas? Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kita cintai tapi tanpa dicemburui oleh Allah? Wow. Dan yang diridhai Allah. Oh ya. Oke. Jadi supaya kita mendapatkan yang kita cintai, tapi Allah tidak cemburu. Satu, pastikan bahwa yang kita cintai itu adalah sesuatu yang boleh kita cintai. Kalau yang kita cintai itu sesuatu yang haram kita cintai, tidak mungkin Allah akan ridho. Ya, apa ya? Contohnya tadi kita mencintai Ipar. Ya, alhamdulillah. Untung istri saya anak tunggal. Apa dia? Kita mencintai ipar, itu kan sesuatu yang haram. Maka ya, nggak mungkin lah. Kalau kita melakukan keburukan, nggak mungkin. Ya. Ya, jadi satu, pastikan bahwa yang kita cintai itu sesuatu yang memang menurut syariat itu menjadi sesuatu yang boleh, tidak dilarang, tidak diharamkan. Yang kedua, lihat caranya. Cara kita mendapatkan apa yang kita cintai itu, pastikan bahwa itu adalah cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Apa contohnya yang bertentangan dengan syariat? Pergi ke dukun, kemudian main ilmu pelet, ya, main pasang susu, susu piro. Percaya zodiak. Bisa jadi kan? Iya. Zodiakmu Leo nggak cocok sama aku ya. Maka cara juga harus sesuai dengan syariat, jangan yang bertentangan dengan syariat. Kalau cara yang kita lakukan ini bertentangan dengan syariat, Allah akan ridho. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah bisa mendapatkannya, jadi yang dicintai itu sesuatu yang boleh, tidak haram. Cara mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan syariat. Yang ketiga, jangan berlebihan mencintai sesuatu dan kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kalau dia mengalahkan rasa cintanya kepada Allah, pasti Allah cemburu. Ya, saya diam karena saya baru mengalami. Kan begini Mas. Iya, benar. Ini kisahnya cukup populer sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq itu menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang perempuan. Padahal zaman dulu itu orang berangkat ke masjid, subuh ke masjid itu sesuatu yang biasa lah ya. Abu Bakar As-Siddiq anaknya biasa rajin ke masjid, sholat subuh di masjid wajar. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pas mau berangkat ke masjid untuk sholat subuh, dari kamar anaknya itu masih terdengar suara si pengantin baru ini lagi cekikian, bercanda guyu-guyu gitu, bercanda di dalam kamar. Ini sudah azan subuh. Kok masih bercanda dalam kamar? Ini waktunya berangkat ke masjid. Kok anak laki-laki saya tidak berangkat ke masjid? Oke. Abu Bakar berangkat ke masjid, ayo. Udah waktunya. Abu Bakar berangkat. Abu Bakar pulang dari masjid. Masih cekikian di dalam kamar. Loh, kamu nggak berangkat sholat subuh di masjid? Kamu tertinggal berangkat sholat subuh di masjid? Iya. Ceraikan istri. Begitu kan ngerti itu. Berarti istrimu itu tidak mengajak ingat kepada Allah. Istrimu itu melalaikan kamu dari Allah. Ceraikan saja. Alhamdulillah. Begitu bapaknya ngomong kayak gitu ya sudah. Istrinya dikembalikan ke rumah orang tuanya.
Tapi terus kemudian setelah beberapa hari keduanya itu murung, sedih, nangis, baru pengantin baru sudah disuruh berpisah. Karena ya murung, sedih, nangis, sakit-sakitan, udah kembali dirujuk kembali. Tapi kan itu sudah menjadi sebuah pelajaran. Kalau apa yang kamu cintai itu melalaikan kamu dari mengingat Allah, itu berarti tidak mendatangkan keberkahan. Ya, sekufu ya. Jadi pengennya sekufu aja biar aman gitu ya. Jadi rasa cinta kita kepada Allah untuk berangkat ke masjid, berangkat kajian, itu harus ya diutamakan ketimbang rasa cinta kita kepada segala sesuatu. Banyak jebakan di dunia ini ya. Punya istri alhamdulillah, belum punya naudzubillah alhamdulillah juga, ya kan, punya anak. Beruntunglah yang punya istri tidak terlalu menarik, beruntunglah yang punya suami tidak terlalu menarik, sehingga kalian kalau mau berangkat ke masjid, berangkat kajian itu nggak ada berat hati gitu. Coba kalau istrinya cantik jelita, sebelumnya bidadari turun dari surga, mau berangkat sholat subuh di masjid jadi malas. Istri saya cantiknya, minta ampun ya Allah ya Allah. Mau berangkat ke masjid jadi malas, pengennya di kamar terus. Beruntung yang punya istri biasa-biasa aja, gak cantik cerita. Ya, saya mulai cemas ini ya. Oke, baik teman-teman, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi terakhir ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ini dari Radit sendiri jangan-jangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya Ustadz, jika Islam bilang menikah itu indah, kenapa banyak orang bilang jangan buru-buru menikah? Dan kenapa banyak terjadi KDRT, perselingkuhan, wanita satu dengan dua laki-laki? Waduh, bahkan itu semua membuat wanita takut menikah. Wah, ini emang yang viral-viral ini marah emang ya. Ini pengalian isu emang nih. Enggak ya? Iya. Jadi memang sebetulnya menikah itu di dalam Islam menjadi sebuah warna-warni yang indah. Cuma kenapa kemudian muncul yang semacam itu, KDRT, perselingkuhan, terus apa lagi tadi? Ya, berlebihan dalam permanasi gitu kan. Aduh. Karena mereka, entah salah satu atau keduanya, suami maupun istri, itu melanggar aturan Allah, melanggar syariat. Ketika kita itu melanggar syariat Allah, hampir bisa dipastikan akan terjadi masalah pada keluarga itu. Jadi misalnya suami bilang kamu sama aku, tapi dia malah pulang, malah kemana gitu, itu membuka peluang untuk murka Allah datang ya. Tidak taat kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, tapi tidak mau taat. Kecuali kalau suami ngajak pada sesuatu yang mungkar, memang nggak boleh taat, gitu kan? Dan suami mengajak pada sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf, kok tidak mentaati, ini akan jadi masalah, gitu kan? Atau mungkin pelanggaran yang lain. Masih menjalin komunikasi sama mantannya dulu, gitu kan? Terus janjian ketemu di mana? Ini sebuah pelanggaran dan mesti nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Intinya, ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, itu berpotensi akan menjadikan rumah tangga kita jadi runyam, banyak masalah. Kemarin yang KDRT viral itu kan karena si laki-laki lagi nonton video porno, terus ketahuan. Bukan karena dia tertarik sama perempuan lain. Jadi itu juga ada faktor itu. Cuma saat kejadian itu beliau lagi nonton gitu dan akhirnya ketahuan sama istrinya dan marah dan ya terjadi pemukulan. Dan memang sih kita nggak boleh jauh-jauh dari aturan Allah ya. Apalagi yang sudah menikah itu tipis banget tuh. Sekedar buka profil cewek yang mungkin kita nggak tertarik, tapi kita makin penasaran juga mendatangkan murka Allah tentunya kan ya. Alhamdulillah. Kita tertarik pada sesuatu yang itu ternyata dibenci oleh Allah, ya itu akan mendatangkan kemadaratan. Alhamdulillah, semoga kita terhindar yang seperti itu. Amin Allahumma amin ya. Untuk teman-teman yang sudah menikah, coba ngelakuin tidak follow selain istri ya. Jadi follownya cuma istri aja sama ibu mungkin ya. Itu yang dilakuin sama Vino Bastian, walaupun istrinya follow semuanya, follow semua. Emang cewek seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, ini hari ini banyak sekali pelajaran dan ini nanti bisa disimak di YouTube-nya Dawam Official ya. Itu akan tayang tahun depan. Women rak diposting well. Oke, baik, tentunya sebelum kita tutup kita doa dulu dari Ustaz Alfian. Silakan. Baik, kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar mendapatkan petunjuk yang terbaik, mendapatkan petunjuk yang lurus ya, dan kita berdoa. Amin. Diberikan kemudahan
untuk bisa mengikuti yang baik. Amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha memberi petunjuk kepada kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah pula kepada kami yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghindarinya, untuk bisa menjauhinya. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Kuatkan iman mereka, kuatkan keilmuan mereka, kuatkan keistiqomahan mereka ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang belum memiliki jodoh, dekatkanlah dengan jodohnya ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang belum memiliki keturunan, dekatkanlah keturunan kepada mereka. Amanahkanlah kepada mereka anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini, semoga segera Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Kepada orang tua mereka yang hari ini mungkin sedang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Kepada mereka yang orang tuanya telah meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Karuniakanlah kebaikan-kebaikan di dalam alam barzakh untuk mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Dan kepada saudara-saudara kami yang sudah memiliki keturunan dan masih mencoba untuk mendidik anak-anak mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan untuk bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Tunjukkanlah kepada anak-anak mereka yang benar adalah benar, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada anak-anak mereka yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa meninggalkannya. Ya Rabbi, kami memiliki orang tua, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Mereka adalah orang-orang yang sangat memiliki peran yang sangat besar buat kami ya Allah. Mereka berkorban segalanya untuk kami ya Allah. Mereka mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya, hartanya untuk diberikan kepada kami ya Allah, dan kami belum bisa membalas itu semua ya Allah. Kadang-kala kami berkata kasar dengan mereka, kadang-kala kami membentak mereka ya Allah. Kadang-kala kami berlainan pendapat dan kami merasa yang paling benar ya Allah. Mereka lah yang mengajarkan kepada kami bertutur kata, mengucapkan satu kata demi kata ketika kami masih belia, ketika kami masih kecil. Tetapi ketika kami telah dewasa dan kami bisa bertutur kata, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kami, kami membentak mereka, kami berkata-kata yang kasar kepada mereka ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Jaga hati dan perasaan orang tua kami ya Allah. Hindarkan kami dari laknat lisan mereka ya Allah. Hindarkan kami dari sumpah serapah mereka ya Allah. Dan dekatkanlah kami pada doa-doa yang terbaik yang diucapkan oleh orang tua kami. Ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha bijaksana, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, saudara-saudara kami yang ada di Gaza, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Rafah. Mereka merasakan ketertindasan, kezaliman, penjajahan yang luar biasa ya Allah, yang kami tidak bisa menolong mereka. Berikanlah keistiqomahan kepada mereka, keteguhan iman kepada mereka. Berikanlah kepada mereka yang sakit untuk segera sembuh ya Allah. Amin, ya Allah. Yang telah wafat Engkau karuniakan syahid ya Allah. Amin, ya Allah. Dan menjadi orang-orang yang nanti menjadi syuhada di akhirat.
Ya Allah yang Maha Pemurah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Iya kan Allah, iya kan nasta'in. Amin amin Allahumma amin. Insyaallah makin kita ikutin kajian ini makin ngerasa banyak hal yang belum kita tahu Ustaz ya. Banyak ayat yang belum kita pahami namun kita sudah merasa sudah paham akan menghadapi ujian Allah ya. Ternyata makin ikut majelis ilmu makin ya sadar bahwa kita butuh dekat sama Allah ya. Tadi juga Ustaz udah ingetin bahwa penyebab KDRT, penyebab perselingkuhan itu semua karena jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Untuk teman-teman yang sudah menikah semoga Allah jaga, dan untuk teman-teman yang belum menikah semoga juga Allah jaga ya, karena ujian mata untuk laki-laki ada di mana-mana Ustaz. Sedangkan ujian bicara dari perempuan juga bisa di mana saja kan. Masya Allah. Bismillah teman-teman, semoga bermanfaat. Yang baik-baik datanya pasti datang dari Allah, dan yang buruk pasti datangnya dari kami. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan malam ya.